Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Nur Ahmad dengan NIM 23010102007. Kali ini akan mempresentasikan ujian tengah semester mata pelajaran Sistem Informasi Akuntansi kelas SI 402 dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi dan Pemrosesan Transaksi Universitas Siber Asia semester genap 2023-2024. Pengertian sistem informasi akuntansi, atau yang sering disebut juga dengan SIA. Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data akuntansi untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. SIA juga dapat membantu dalam pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Komponen utama SIA terdiri dari yaitu satu orang, di mana pengguna-pengguna SIA itu diantaranya termasuk akuntan, para manajer, dan para pihak eksternal yang mengakses data akuntansi seperti contohnya auditor. Yang kedua yaitu komponen yang kedua adalah prosedur dan instruksi, di mana prosedur dan instruksi adalah langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan data. Komponen berikutnya yaitu data itu sendiri, di mana data yang dikumpulkan meliputi transaksi bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan penggajian. Komponen berikutnya adalah perangkat lunak, yang digunakan untuk pemrosesan data akuntansi, seperti ERP atau yang sering disebut juga Enterprise Resource Planning. Dan komponen terakhir adalah infrastruktur teknologi, yakni merupakan perangkat keras, diantaranya yaitu jaringan dan teknologi lainnya yang mendukung SIA. Selanjutnya, fungsi SIA. Sistem informasi akuntansi memiliki fungsi diantaranya satu, pengumpulan dan penyimpanan data, di mana SIA itu mengumpulkan data dari berbagai transaksi bisnis. Kemudian, SIA juga menyimpan data secara sistematis untuk kemudahan akses dan analisis. Yang kedua yaitu pengolahan data, di mana SIA juga dapat memproses data menjadi informasi yang berguna. Sebagai contoh yaitu menghitung laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang ketiga yaitu fungsi SIA adalah pengendalian internal, di mana SIA dapat menjaga keakuratan, keandalan, dan integrasi data. Selanjutnya, SIA juga melindungi aset perusahaan dari penipuan dan penyalahgunaan. Materi berikutnya yaitu adalah pemrosesan transaksi, di mana pemrosesan transaksi adalah pengolahan data yang berhubungan dengan transaksi bisnis. Pemrosesan transaksi memiliki beberapa tahapan, diantaranya yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang dimaksud adalah data transaksi, dan juga melakukan pencatatan, di mana data transaksi dicatat dan dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian setelah dicatat, lalu ada namanya pengolahan, yaitu memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Setelah itu ada namanya pelaporan atau reporting,
di mana prosesnya menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang telah diolah tadi atau sudah diproses. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem proses transaksi. Ada dua jenis-jenis sistem pemrosesan transaksi, di antaranya yang pertama yaitu batch processing, di mana pemrosesan data dalam kelompok pada waktu tertentu. Sehingga pemrosesan batch processing ini biasanya data yang banyak gitu ya, dan dalam satu waktu. Contohnya itu pada perusahaan adalah penggajianan bulanan. Jadi kalau penggajian bulanan itu biasanya dalam satu waktu, dalam satu batch, langsung jalan semua proses penggajiannya. Contoh misalkan tanggal 25 setiap akhir bulan kita selalu gajian gitu ya. Itu dalam satu proses misalnya 100 orang, maka proses itu akan dijalankan bersamaan, misalkan jam 9 malam atau jam 11 malam, itu prosesnya akan berjalan. Seperti itu. Kemudian ada namanya real time processing, di mana pemrosesan yang terjadi secara langsung dan real time pada saat itu gitu. Contohnya ya adalah proses transaksi di kasir. Selanjutnya adalah manfaat sistem informasi akuntansi dan pemrosesan data. Yang pertama yaitu adalah efisiensi operasional, di mana SIA dapat mengurangi waktu dan biaya dalam pengolahan data. Yang kedua adalah akurasi data. Jadi meningkatkan keakuratan dan keandalan informasi keuangan pada suatu organisasi. Tiga, yaitu SIA dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Tantangan dalam SIA. Dalam sistem informasi akuntansi juga memiliki beberapa tantangan. Di antaranya yang pertama satu, yaitu keamanan data. Di mana bagaimana kita menjaga data tersebut dari akses yang tidak sah dan menjaga dari kebocoran data. Yang kedua yaitu perubahan teknologi. Maksudnya adalah mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, karena SIA itu sendiri itu berjalan di dalam aplikasi dan teknologi infrastruktur yang ada, di mana perkembangan teknologi itu sangat cepat. Jadi sebisa mungkin kita sebagai operasional dalam melakukan sistem informasi akuntansi mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang. Jadi tidak ketinggalan zaman, sehingga tadi proses keamanan data itu bisa tetap terjaga. Selanjutnya yaitu kepatuhan regulasi, di mana kita harus mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah kesimpulan. Setelah tadi beberapa pemaparan yang sudah saya informasikan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dan pemrosesan transaksi sangat penting dalam pengelolaan data keuangan. Karena dengan SIA juga menjadikan proses akuntansi menjadi efektif, kemudian perusahaan atau organisasi dapat mencapai efisiensi operasional, akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Kemudian untuk lembar jawaban ini nanti akan saya upload juga ke LMS beserta link YouTube presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.